ekstras kuntilanaknya kesurupan kuntilanak beneran. Oh. Jadi suara yang kita dengar itu suara kuntilanak asli yang lagi teriak kenceng banget. Dan ngelihatnya kita tuh kayak ngeliat beneran kuntilanak di depan mata karena dia pakai baju kuntilanak kan. Kuntilanak kesurupan kuntilanak Iya. nih. Dan posisinya aku lagi datang bulan juga. Aku penasaran, aku mau nyamperin tapi ditarik tiba-tiba. Gak lama kemudian ekstras kuntilanaknya ini udah selesai. Ya. Kuntilanak udah keluar, mau pindah ke kita ke daerah base camp kita. Terus aku hampir kesurupan. Jadi aku bintang-bintang. Ya. Ubun-ubun aku kayak ditarik kenceng banget ke atas. Ternyata Bang Fadilia terus Cinta mungkin lagi sensitif, dia ngerasain kuntilanaknya mau coba masuk ke aku. Wow, Bang Fadi boleh jelasin dikit ya? Kuntilanak tuh yang pas Diska lagi di kamar ya. Iya. Kalau nggak salah itu kan lanjutan lagi kan itu kan. Ya itu. Saya juga kaget, sebenarnya saya lagi main kartu sama anak-anak. Tiba-tiba kayak ada suara melengking panjang banget. Wih, suara Davina bagus banget ya kayak Leodra gitu kan. Terus tiba-tiba Davina ngomong, "Bang, kan gue di sini." Lah, itu siapa yang tag? Oh, ternyata Fonzi. Tiba-tiba karena kita di lantai 2 dan itu rumahnya rumah kayu ya Mas Jose. Jadi pas kru dan semuanya pada kabur ketakutan, kerubuk. Jadi kita berasa banget di itu. Ini kenapa nih gitu kan? Tiba-tiba Mika, ada yang kesurupan. Dengan gaya mojok. Tapi padahal gue udah kayak gini bang, udah ada energi. Udah perasaan Ada kabur memberikan info ke kita. Padahal kabur duluan ini. Gitu, jadi waktu itu kan bingung juga ya. Iya. Akhirnya aku coba datang ke set, itu udah kosong. Terus si sosok pemeran kuntilanak ini tuh masih matanya tuh melotot tajam gitu kan. Nah sebenarnya kita juga bingung ya harus ngapain. Akhirnya aku cuman ngeliatin terus kayak ya sambil ngomong aja dari dalam hati kayak boleh nggak jangan ganggu gitu kan. Kita kan di sini juga udah kulo nuwun sama yang ada di lokasi sini. Terus kalian minta maaf juga kalau misalnya memang ada yang tidak sesuai gitu karena di rumah kayu itu mungkin kalau dilihat dari wide shotnya tadi kan sempat dilihatin beberapa wide shot ya, kayak kayaknya nyaman-nyaman aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kameranya dibalik, wow itu hutannya serem banget. Itu ketika udah maghrib aja itu hutan yang tadinya kelihatan bagus, wah itu serem banget sih gitu. Ya udah sampai akhirnya aku komunikasi sama si sosok yang ada di dalam situ. Soalnya kan udah nggak kepikiran lagi ya. Mau nelfon Mbak Sarah juga lama, takut nggak diangkat, sinyal susah gitu kan. Terus sempat ada nyokapnya Cinta juga lagi pergi gitu kan. Ya udah akhirnya minta tolong, nego, udah ya pulang. Nah cuman akhirnya dia muter ternyata. Ke deketin Azela waktu itu posisinya, dan waktu itu Azela juga sempat sampai shakingnya tangannya saking ketakutannya kayak gitu. Karena mungkin Azela juga lumayan sensitif juga, Cinta juga lumayan sensitif, bahkan Cinta yang mengafirmasi bahwa posisinya ada di mana. Aku kan cuma nyimpen dalam hati kan. Oh si ini lagi ada di sini nih. Terus tiba-tiba Cinta, abang lihat aku di situ. Itu iya emang di situ. Oh ya udah gitu kayak. Lumayan lah Cinta membantu juga untuk membackup dan juga menjaga juga di situ ya. Dan Mika tetap kabur duluan ya. Mika, iya sih. Siap, terima. Sudah datang, sudah menonton, dan semoga senang ya sama filmnya. Oke, kenapa? Jadi sebenarnya gini, aku dekat banget sama budaya berhubungan sama Kuncan. Gitu, di beberapa konten aku juga kita selalu menghargai tugas dari seorang Kuncan. Bahkan sempat berpikir nggak sih pentingnya tugas Kuncan, tapi beliau-beliau ini tuh seperti tidak dianggap gitu. Jadi ada dan tidak ada, tapi penting banget perannya. Ya alhamdulillah sekarang banyak Kuncan-Kuncan yang zaman now itu mulai dihargai, dihormati, dan diketahui lah sama highlight publik bahwa peran mereka ini penting banget. Gitu. Kayak misalnya contoh di production ini, Kuncannya siapa? Mas Jose. Di sini Kuncan siapa? Pak Yan. Ya itu Kuncan. Karena ketika
aku ngelihat talent-talent ini, anak-anak Gen Z semua ini, dan ternyata masuk banget gitu ya tentang kuncen. Tadi Rahul udah sempat jelasin, karena Rahul juga awalnya nggak ngerti arti kuncen apa, ketika dia dikasih contoh, oh iya benar gitu. Sampai akhirnya kita ngebedah sedikit, kayak ternyata kuncen-kuncen ini banyak loh, bukan cuma kuncen gunung, kuncen laut gitu, kuncen di kuburan, kuncen sekolah pun aku macem-macem loh. Kuncen di SMP aku guru bahasa Sunda, bukan kepala sekolah. Kuncen di SMA aku satpam, bukan kepala sekolah, kayak gitu. Peran mereka tuh penting banget gitu untuk menjaga kestabilan. Nah akhirnya ketika membawa konsep kuncen ini tuh kayak, wah oke, kita membawa urban legend ini lagi untuk mengenalkan lagi bahwa penting loh peran kuncen ini gitu. Dan yang pastinya kan ada sopan santun yang harus dibahas juga gitu kan, karena kan anak-anak zaman sekarang kayaknya sopan santunnya berkurang ya kan. Contoh kayak salam, zaman saya nih salam sama guru pasti cium tangan gini, Betul. zaman sekarang udah begini. Nah kayak gitu-gitu yang mungkin wah ini bagus banget nih untuk dibahas gitu mengenai kuncen. Jadi kalau bisa dilihat dari ceritanya memang cukup kompleks ya. Jadi kita memang nggak menjual keseraman-keseraman doang aja, tapi bagaimana persahabatan mereka yang ternyata nyampe saat ini. Selesai syuting kan sekitar 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun ya lebih dikit lah ya. Sampai sekarang mereka masih bersahabat semuanya. Yes. Gitu, dan ya seru aja sih. Nah, kita pengen tahu juga isu sosial di sana tuh seperti apa sih yang digambarkan dari film ini, Bang Fadi? Oke, jadi intinya gini, kan dari film ini begitu penting ya, ketika tidak ada sosok kuncen di desa tersebut, yang mana itu kan ada di kaki Gunung Merapi gitu ya, parah kan kondisinya. Nah, kuncen di sini tuh berperan untuk menjaga antara dunia yang tidak terlihat dan juga dunia nyata. Nah, ketika kuncen tidak ada, akhirnya chaos si desa tersebut yang berada di gunung. Akhirnya semua bentuk-bentuk jin, iblis, setan semuanya berkeliaran dan akhirnya merasuki seluruh kampung, yang mana di situ dimanfaatkanlah sama dukun jahat, gitu. Karena dia memang punya rencana pengen dukun jahat ini tuh mengambil alih bahwa semoga bisa dapat pasien-pasien banyak ke dia gitu. Jadi ya. Selamat sore para media, terima kasih sudah datang, sudah menonton film Kuncen, semoga semuanya suka. Untuk membangun chemistry sendiri antara aku sama pemain, sama sutradara, produser dan lain-lain, menurut aku bersyukur banget memiliki partner kerja yang sangat enak untuk diajak kerjasama, karena memang mungkin sebelumnya aku udah kenal sih sama beberapa cast kayak Nika, Fonzi, Cinta, tapi Lo sama Azela dan Tommy memang baru pertama kali di project ini. Tapi lagi-lagi bagi aku untuk membangun chemistry dengan teman-teman itu sangat-sangat tidak ada kendala mungkin. Dan kalau ditanya bondingnya gimana sih? Semuanya sih terjadi natural aja gitu loh. Jadi kayak ya seperti Azela bilang tadi, kalau di set gunung gak ada sinyal, kita main bareng, kita main kartu bareng, kita makan bareng, karena emang alhamdulillah sefrekuensi semua juga cocok. Jadi untuk membangun chemistry itu sangat-sangat tidak suka. Mungkin malah ini kali ya, tantangannya lebih ke gimana kita nahan ketawa aja saking udah deketnya gitu loh Kak. Kan ada ya kalau udah terlalu nyambung, ini contohnya nih, udah kayak gini kan udah gak kuat nih ketawa nih. Kayak ada makna-makna di dalam itu gitu loh. Jadi lebih ke susahnya itu sih, saking mungkin bagi aku chemistry-nya kita udah terlalu nyambung, udah terlalu banyak inside jokes gitu. Jadi agak susah nahan tahu ya. Tapi bersyukur banget sih bisa bekerja sama teman-teman cast sama para produser, sutradara yang sangat baik hati. Halo semuanya teman-teman media, thank you udah sempetin waktunya ya. Aku sebagai leader memang biasanya kan aku di rumah juga anak pertama betul. Tapi ya sebenarnya aku sama Yoga ini lumayan mirip. Karena aku kebetulan sebagai anak pertama, saking ngurusin orang aku sampai lupa ngurusin diriku sendiri. Sama Yoga juga kayak gitu dia. Yang komen pas lalu sama Bang Fadi. Masuk terus Bang Fadi. Jadi ya di sini tuh sampai lupa gitu tanggung jawab aku untuk jagain mereka semua, saking karena lebih mendengarkan Awindia ya jadi terbengkalai semuanya, lebih ke mengorbankan yang lain karena lupa gitu. Kadang kalau misalnya kita di situasi tergencet, kita kadang-kadang
nggak bisa rasional, nggak bisa mikirin diri sendiri yang kita perlu apa, harusnya fokus. Tapi karena ricuh jadi ikut aja, itu yang bahaya sih sebenarnya sebagai leader. Karena yang terberat kamu syuting di tengah hutan dengan teknis yang juga intens tuh gimana? Kita boleh ceritakan? Tantangannya lumayan ya, seperti yang Azela bilang tadi, dingin sih, lebih kenahan supaya giginya nggak lumayan itu sih. Iya. Tapi benar-benar karena teman-teman semua seru ya, jadi ketawa itu bikin hangat loh. Ketawa itu menghangatkan badan. Jadi ketika kita dingin terus kita ngobrol bercanda tuh, ketawa tuh panas badannya. Jadi terbantu lah di situ. Yes. Dan ada Mojo sama Mika juga agak dekat karakternya. Kayak aku juga suka banget nongkrong, bahkan ngumpulin teman-teman juga. Suka banget. Takutnya juga sama kan, takut, cuma kalau Mojo takut hantu, kalau gue takut saldo gue saya cepet nih. Gue takut ya. Jujur takut. jujur. Cuma itu sih pendalaman karakternya ya, itu doang sih nggak bagi, karena gue juga suka nongkrong. Mojo juga selalu support sama teman-temannya. Yes. Gitu. Apa arti support system kalau untuk seorang Mika yang diberikan oleh Mojo di sini? Mau sesusah apapun, setakut apapun, kalau sudah sama sahabat atau orang yang penting, usahain kasih waktu sih. Itu dia Mika, ya. Tepuk tangan untuk Mika, keren banget. Sebelumnya terima kasih semua media sudah datang di tengah hujan yang sedikit badai tadi. Semoga suka filmnya ya tadi nonton. Suka banget. Oke, kita pastinya aku dan teman-teman cast lain ada beberapa kali workshop, disuruh latihan beberapa adegan kesurupannya juga, latihan pernafasan banyak, dan latihan alat tubuh juga. Disuruh, aku ingat banget waktu itu Pak Yose pernah nyuruh aku untuk coba kayang, coba ini, coba itu, mungkin buat biar aku bisa mengeksplor gitu ya gerakan-gerakan yang sebelumnya mungkin aku nggak pernah, tiba-tiba aku mau kayang gitu kan, nggak pernah. Jadi setelah itu jadi lebih dieksplor, dan banyak ngobrol juga sih sama Pak Yose dan teman-teman lain kayak kira-kira anaknya gimana ya, dan aku juga senang banget yang lain support, jadinya saat melakukan scene kayak lebih nggak terpressure gitu. Yes. Lebih sulit apa pada saat mendalami olah tubuh saat ketempelan atau membacakan aksara Jawa tadi? Itu menantang banget dan itu bagus banget juga kan? Jujur menurut aku dua-duanya sulit karena aku gak bisa bahasa Jawa kan. Tapi ya untungnya itu kita ada banyak sesi latihan, workshop, dan reading, jadi diulang-ulang. Aku juga udah ngapalin kayak bahasa Jawa itu cukup lama sebelum syuting, jadi kayak udah nempel di kepala. Jadi pas ngelakuin scene-nya lebih mudah gitu sih. Mungkin jawabannya banyak latihan aja. Masih apa sampai sekarang katanya ya? Itu atau ini kayang atau kayaknya masih kayang mungkin enggak, sayang mungkin ya. itu masuk lagi. Itu titipan Mika tadi, tanyain bang nanti masih apa apa enggak. Fonsi, terima kasih, tepuk tangan untuk Sebelumnya halo semua, thank you udah datang nih. Untuk pertanyaannya sebenarnya lebih antara nanya ke Devlin apa ke Tommy sendiri sih. ya ke Devlin dulu deh. Enggak, karena sama-sama gitu loh, maksudnya Oke. maknai arti apa ya, kasih sayang sama seseorang tuh di cerita Devlin dan Awindia ini apa ya, makna cinta tuh sampai diuji, sampai terpisah jarak dan waktu, tapi tetap dikorbanin ya, maksudnya tetap nyari sampai ke gunung dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut gue pribadi jangan pernah nyanyain waktu atau cinta atau sayang sama seseorang sampai nunggu orangnya baru nggak ada gitu. Iya, itu luar biasa. Jadi Ini gengsi bijak ya bos ya. jadi intinya selagi ada waktu, Ya. masih sama kalian, masih bisa ketemu, tetap mungkin orang tua atau saudara atau siapapun atau pacar, Yes. itu ya kalian harus ngasih waktu. Kalau kata Pak Jose, apa sih, romance itu harus pakai effort. Tepuk tangan dong. Romance itu harus pakai effort ya. Jadi siapapun yang lagi ada di sekitar kita, orang yang kita sayang, manfaatin sebaik-baiknya ya. Gitu. Kehilangan mungkin rasa dorongan untuk mencarinya ada banget ya untuk Azela, tapi Azela juga belajar saat menjadi Awindia kalau semuanya tuh nggak bisa dikontrol sendiri, jadi harus pakai logika juga seperti Diska dan didorong dengan rasa sih. Mungkin kalau ditanya nih
aku bakal ke situ atau enggak, Ya. ke situ, tapi with my friends tetap. Oke, tapi tetap bawa temen ya. Iya, Ke situ. dan minta tolong bantuan Kuncen. Nah, itu dia. Terima kasih. Dan- Alhamdulillah masih dicari berarti. Terima kasih.